Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan gedung Geraha di Surabaya menuntut pemerintah membubarkan Ormas Madas atau Madura Asli. Aksi ini merupakan buntut dugaan penganiayaan dan pengusiran paksa terhadap nenek berusia 80 tahun Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang diduga anggota Ormas Madas. Massa pun menilai Ormas Madas telah meresahkan warga. Selain itu, massa juga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Jadi hari ini adalah pernyataan sikap perwakilan daerah rakyat Surabaya, jumlahnya mungkin 50-100 orang, untuk segera kepolisian mengambil sikap atau menaikkan status tersangka kepada para pelaku yang sudah viral videonya, wajahnya di mana-mana. Pemerintah Kota Surabaya pun memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendesak Polda Jawa Timur menindak aksi premanisme. Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah membentuk Satgas Anti Preman dengan melibatkan TNI Polri serta perwakilan dari suku-suku yang tinggal di wilayah administrasi Kota Surabaya. Kemarin viral terkait nenek ya, yang dilakukan oleh Ormas. Itu sudah ditangani oleh Polda. Jadi kejadiannya ini harus tidak boleh berhenti. Sisi hukum harus berjalan. Sebelumnya pengusiran seorang nenek berusia 80 tahun bernama Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang yang diduga anggota Ormas Madas ramai di media sosial. Peristiwa tersebut menjadi perhatian Wakil Wali Kota Surabaya dan meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainus melaporkan. Pelaku yang kenakan jaket ojek online lepaskan tembakan ke arah seorang warga yang berusaha menangkapnya di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa bermula ketika pelaku terpergok menjual emas palsu ke korban sebesar 5 juta rupiah. Saat pelaku coba kabur, korban berusaha menghalangi pelaku hingga menembakkan airsoft gun. Namun aksi pelaku berhasil dihentikan oleh warga. Meski pelaku melawan, warga berhasil menangkap pelaku. Sementara warga yang alami luka tembakan pelaku jalani perawatan. Tidak jauh dari TKP, tepatnya di depan asrama Pos Aspol Sukajari, terjadi ketangkap dan terjadi cekcok mulut dengan korban dan lain-lain. Dan ternyata setelah cekcok tersebut, dari tersangka mengeluarkan airsoft gun. Saat ini Polrestabes Bandung masih melakukan pendalaman dari hasil pemeriksaan tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, Ainus melaporkan. Petugas patroli jalan raya atau PJR mengadang dan menghentikan sebuah mobil yang dikendarai pria diduga pelaku penggelapan mobil. Polisi yang berhasil menghentikan mobil langsung mengambil alih kemudi dan menangkap terduga pelaku penggelapan mobil. Lalu pelaku dibawa ke Mako PJR Tol Jawa Timur 2 di Waru, Sidoarjo. Saat diperiksa, terduga pelaku, MH, mengaku mobil yang dikemudikannya itu merupakan milik temannya sebagai jaminan utang. Ini mobil dari mana, Pak? Megangnya punya teman lu. Megang? Iya. Upaya penangkapan terduga pelaku penggelapan mobil ini diduga terkait kasus penggelapan merupakan tindak lanjut petugas PJR. Ada informasi diduga ada kendaraan penggelapan kendaraan roda 4 Brio warna putih. Akhirnya anggota langsung mendatangin lokasi tersebut dan menghadang atau memberhentikan, tepatnya di eksis Tol Waru. Setelah itu kita bawa ke Mako PJR Jatim 2. Setelah kita tanyain keterangannya, selanjutnya kita serahkan ke Polsek Waru Sidoarjo. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kasus dugaan penggelapan mobil ditangani Satreskrim Polsek Waru Sidoarjo. Oleh pihak PJR Tol Jatim 2, kendaraan berikut pengendaranya telah diserahkan ke Polsek Waru untuk ditindaklanjuti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainus melaporkan. Di mana itu?
Di Sidoarjo. Itu motor curian juga. Nasib malang menimpa dua pria warga Kalikrungkut, Surabaya, Jawa Timur. Niat jahatnya mencuri motor dan dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan keluarga gagal. Keduanya justru babak belur dihajar massa karena aksinya terpergok warga di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Beruntung nyawa kedua pelaku berhasil diselamatkan setelah unit patroli Polsek Krian tiba di lokasi dan mengamankan keduanya. Dua pelaku tercatat sebagai residivis kasus narkoba dan sudah 6 kali mencuri motor. Tidak hanya melakukan aksi di wilayah Sidoarjo, kedua pelaku juga mencuri motor di sejumlah kota di Jawa Timur. Untuk sementara pengakuan dari tersangka, ada beberapa tempat kejadian perkara yang mereka akui. Ada berapa TKP, Nan? Apakah semua di Sidoarjo atau di luar kota juga? Ada beberapa di Sidoarjo dan ada beberapa juga di luar Kabupaten Sidoarjo. Polisi masih mengembangkan kasus pencurian motor kedua pelaku karena diduga masih ada pelaku lainnya. Seorang satpam pabrik menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan menjual suku cadang yang diduga hasil curian di lokasi penampung rongsok di Gandoang, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat meneriaki maling. Warga yang emosi terus menghakimi pelaku yang akan dibawa ke kantor polisi. Aksi pelaku terungkap setelah ada anggota TNI curiga dengan gerak-gerik pelaku. Namun saat ditanya, pelaku berusaha melarikan diri yang akhirnya diteriaki maling. Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung berdatangan dan menangkap serta menghakimi pelaku. Ketika si pelaku beserta Pak Tentara ini menginterogasi di tempat pelaku menjual barang curian, si pelaku ini melarikan diri dan akhirnya diteriaki maling lah oleh Pak Tentara ini. Akhirnya sama warga juga ikut mengejar pelaku. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolsek Cikarang Barat dan dijerat dengan pasal pencurian. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan gedung Geraha di Surabaya menuntut pemerintah membubarkan Ormas Madas atau Madura Asli. Aksi ini merupakan buntut dugaan penganiayaan dan pengusiran paksa terhadap nenek berusia 80 tahun Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang diduga anggota Ormas Madas. Massa pun menilai Ormas Madas telah meresahkan warga. Selain itu, massa juga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Jadi hari ini adalah pernyataan sikap perwakilan daerah rakyat Surabaya, jumlahnya mungkin 50-100 orang, untuk segera kepolisian mengambil sikap atau menaikkan status tersangka kepada para pelaku yang sudah viral videonya, wajahnya di mana-mana. Pemerintah Kota Surabaya pun memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendesak Polda Jawa Timur menindak aksi premanisme. Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah membentuk Satgas Anti Preman dengan melibatkan TNI Polri serta perwakilan dari suku-suku yang tinggal di wilayah administrasi Kota Surabaya. Kemarin viral terkait nenek ya, yang dilakukan oleh Ormas. Itu sudah ditangani oleh Polda. Jadi kejadiannya ini harus tidak boleh berhenti. Sisi hukum harus berjalan. Sebelumnya pengusiran seorang nenek berusia 80 tahun bernama Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang yang diduga anggota Ormas Madas ramai di media sosial. Peristiwa tersebut menjadi perhatian Wakil Wali Kota Surabaya dan meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Upaya menciptakan situasi aman dan damai jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pihak kepolisian Polresta Sidoarjo agresif melakukan razia prostitusi secara online dan praktik asusila di hotel dan penginapan di kota Sidoarjo. Sejumlah hotel yang ditengarai sebagai tempat praktek prostitusi menjadi sasaran utama dalam razia yang digelar Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bersama Unit Resmob dan Pidana Umum Satreskrim Polresta Sidoarjo. Bekerja sama dengan pihak pengelola hotel, dalam razia yang berlangsung Rabu dini hari itu, polisi berhasil menangkap sejumlah pekerja seks komersial yang menawarkan jasa seks di sejumlah kamar hotel.
Tidak sedikit di antara PSK online tampak bingung saat polisi menggeledah isi kamar hotel yang mereka huni. Sejumlah alat kontrasepsi dan alat seks lainnya ditemukan petugas di dalam kamar hotel. Untuk ingin menciptakan wilayah Sidoarjo aman dan nyaman menjelang Natal dan Tahun Baru, maka kita melakukan razia-razia ke hotel-hotel yang ada di wilayah Sidoarjo. Dalam razia, polisi telah menangkap lebih dari 5 PSK dan sejumlah pria hidung belang yang ditemukan petugas berada di dalam kamar hotel bersama PSK. Semuanya langsung didata dan diberi pembinaan di Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Nih, mana lagi, Le? Udah itu, Jom. Nanti rame loh. Lagi. Kamu jatuhin tadi apa? Mana? Hah? Mana lagi? Mana lagi? Kamu jatuhin tadi. Tim Kobra Satres Narkoba Polres Kota Metro Lampung menggeledah rumah kontrakan seorang penjual sate. Polisi mendapati barang bukti 5 paket kecil sabu siap edar seberat 1 gram lebih. Hasil pengembangan bandar sabu dari penjual sate akhirnya juga ditangkap bandar narkoba yang juga merupakan sahabatnya. Penggerebekan kedua polisi mendapati barang bukti sabu sebanyak 21 paket kecil dengan berat total mencapai 4 gram lebih. Sehingga dari tangan kedua tersangka, petugas telah menyita 6 gram sabu. Di situ ditemukan 5 plastik klip berukuran kecil yang isi diduga narkotika jenis sabu. Kemudian dari situ kita melakukan interogasi, melakukan pengembangan bahwa sabu tersebut didapat dari si inisial N yang berada di Kelurahan Ganjaragung, Metro Barat. Jadi di sana kita dapat melakukan penggeledahan dan dapat 21 plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, kurang lebih 6 gram. Atas perbuatannya tersebut, kedua tersangka saat ini telah dijebloskan ke sel tahanan Polres Kota Metro dan dijerat menggunakan pasal tentang narkotika. Keduanya pun terancam bakal dipidana penjara maksimal 12 tahun. Berawal dari kecurigaan adanya paket kiriman mencurigakan, petugas Bea Cukai dan kantor pos Pasar Baru Jakarta Pusat langsung menghubungi Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Tim penyidik dari Subdit 5 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri yang tiba di lokasi langsung melakukan pengecekan di gudang kantor pos Pasar Baru. Alhasil sebanyak 3.000 pil ekstasi yang berasal dari negara Belgia ditemukan petugas dalam kemasan makanan kucing. Dugaan kuat pil-pil haram tersebut akan diedarkan di tempat-tempat hiburan malam saat malam pergantian tahun. Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengatakan, ada 1 orang pelaku bernama Mirza Siawanas yang diamankan petugas berperan sebagai penerima paket kiriman tersebut. Pelaku diketahui berdomisili di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari tangan tersangka, polisi menyita pil ekstasi berwarna merah muda dan abu-abu dengan logo Moncler, serta pil berwarna hijau dengan logo Canadavi. Kasus ini pun masih terus dikembangkan oleh penyidik Bareskrim untuk mengungkap jaringan internasional yang terlibat dalam penyeludupan narkotika ini. Petugas gabungan Satlantas Polresta Sidoarjo, BNN Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Kesehatan menggelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bus di Terminal Bus Purabaya, Surabaya, Jawa Timur. Tes kesehatan ini sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan yang melibatkan bus antar kota selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pengemudi bus antar provinsi didatangi petugas secara acak untuk kemudian dibawa ke pos pelayanan Polri untuk mengikuti tes urin dan cek kesehatan. Dari tes urin yang dilakukan acak ditemukan 2 orang pengemudi bus positif narkoba. Mengingat di musim libur Natal dan Tahun Baru pergerakan masyarakat sangat tinggi, untuk itu kita antisipasi terlebih dahulu supaya tidak ada yang membahayakan nyawa para penumpang. Kita ambil sampel sebanyak 30. Dari 30 sampel yang kita ambil, terdapat 2 yang diindikasi positif metafetamin dan amfetamin. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua pengemudi bus yang positif narkoba menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas BNN Sidoarjo.
Polisi menangkap pelaku teror bom di 10 sekolah di Depok, Jawa Barat. Pelaku merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Informasi di salah satu kampus swasta di Jakarta. Dari pemeriksaan diketahui motif pelaku nekat beraksi karena sakit hati lamaran pernikahannya ditolak oleh keluarga mantan kekasih. Saudara H melamar tapi ditolak karena memang Saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari kami bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah. Sebelumnya pada 23 Desember lalu, sebuah pesan email berantai berisi ancaman bom dikirim ke 10 sekolah di Depok atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesannya, pengirim email mengaku tidak puas terhadap penanganan laporan kepolisian yang pernah dia buat. Tim Gegana Brimob sampai dikerahkan untuk melakukan penyisiran menyeluruh untuk pastikan tidak ada bom di sekolah-sekolah yang mendapat ancaman. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam sebuah truk bermuatan keramik diduga alami remblong di Simpang 3 Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Ya Allah, weh, astagfirullahaladzim. Truk yang dikemudikan oleh Adi Kurniawan, warga Jombang, melaju dari arah Temanggung dengan kecepatan tinggi. Truk sempat menyerempet sebuah sepeda motor, menabrak tugu di pertigaan hingga akhirnya menabrak ruko di Kompleks Pasar Kertek. Akibat kejadian tersebut, 5 orang alami luka ringan dan mendapatkan perawatan medis. Itu telah terjadi laka tunggal yang sementara dugaan diakibatkan remblong karena jelas terlihat dari CCTV yang mengakibatkan truk tersebut menabrak bangunan toko bangunan yang ada di wilayah. Polisi berupaya mengevakuasi truk serta material keramik yang berserakan agar arus lalu lintas kembali lancar. Jalur Wonosobo Temanggung dikenal rawan kecelakaan, banyak tikungan tajam dan jalan menurun sejauh 9 km. Pengendara diharap berhati-hati jika melewati jalur tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Petugas pengelola jalan tol dan beberapa pengendara mengevakuasi seorang sopir truk yang terjepit kemudi di Jalan Tol MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Setelah mendapatkan pertolongan pertama di lokasi kejadian, korban dan seorang rekannya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Insiden bermula ketika truk box yang dikemudikan korban melaju dari arah Pancoran menuju Cawang. Saat melintas di tol MT Haryono, truk lain di depan truk korban berhenti mendadak hingga tabrakan tak terhindarkan. Kerasnya tabrakan membuat bagian depan truk box pengangkut buah ini ringsek hingga sopir dan kondekturnya terjepit. Jadi ada kejadian kecelakaan. Posisinya sih katanya nabrak mobil doang. Abang di mobil posisi kira mendadak. Abang posisinya di tol juga tadi? Saya di tol masih belakang. Masih di belakang. Oh, mobil di depannya rem mendadak itu? Bilangnya masih gitu. Oh, ditabrak sama dia ini? Polisi kemudian membawa truk box yang ringsek ke kantor unit kecelakaan Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara sopir truk yang menjadi penyebab kecelakaan melarikan diri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tim SAR mengevakuasi jasad Wildan Muhammad Ramdhani, korban tewas akibat terseret arus saat berenang di pantai Pangandaran bersama teman-temannya. Korban dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran untuk kepentingan visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya, insiden tragis menimpa wisatawan asal sebuah pondok pesantren di Cileunyi, Bandung.
Seorang dari 5 wisatawan dinyatakan hilang terseret ombak pada Kamis sore. Pencarian langsung dilakukan dan korban baru ditemukan pada Jumat siang. Mereka melakukan kegiatan renang di wilayah pos 3 yang ada. Ya. Kemudian mereka ada sekitar 5 orang yang melakukan renang, tetapi yang satu ini sempat berpisah dari teman-temannya. Kemudian mengingat ombak yang cukup tinggi kemarin, akhirnya yang bersangkutan terbawa arus dan baru bisa ditemukan. Guna mencegah terjadinya kejadian serupa, petugas mengimbau para wisatawan agar selalu mematuhi rambu-rambu keselamatan serta arahan petugas saat berwisata di Pantai Pangandaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Samad, 19 tahun, pemuda yang tewas tenggelam dievakuasi oleh warga dan petugas usai ditemukan di lokasi tambang bekas galian pasir di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah duka di Kelurahan Sombalabela untuk disemayamkan. Ibu korban tak kuasa menahan duka dan tak menyangka korban yang sehari-hari keluar rumah untuk mencari barang rongsokan akan tewas tenggelam. Di posko operasi dini ini mendapat informasi bahwasannya ada dugaan korban yang tenggelam. Kami dari posko telah menghubungi Biketereskrim untuk mendatangi TKP. Jadi kami sekarang sudah di TKP lokasi adanya orang yang tenggelam ini. Dan korban sekarang sudah dibawa kembali ke rumahnya. Diketahui kejadian tersebut terjadi saat korban sedang mencari barang bekas di sekitar tambang pada pagi hari. Namun diduga karena korban terpeleset dan tidak bisa berenang, akhirnya tenggelam dan jasadnya baru ditemukan pada sore harinya. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Petugas Resmob Polres Klaten, Jawa Tengah menangkap seorang pria wakil direktur sebuah wedding organizer setelah melakukan pelarian hingga keluar kota selama 3 bulan. Proses penangkapan berlangsung dramatis. Pelaku sempat bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di daerah Serang, Banten. Modus aksi penipuan dan penggelapan yang dilakukan pelaku mulai terendus sejak pertengahan tahun lalu ketika banyak pernikahan yang dijadwalkan tidak terlaksana. Pelaku juga memberikan iming-iming promo diskon besar-besaran sejak awal tahun kepada para calon pengantin. Jumlah korbannya tercatat lebih dari 40 orang dengan kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Berdasarkan dari penyelidikan yang kami laksanakan terhadap uang yang telah didapatkan, ini dipergunakan sebagian besar untuk kepentingan pribadi dan kepentingan dalam berbisnis. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter ke arah Sungai Krasak Sabtu siang. Selamat siang. Di siang hari ini guguran arah. Sejumlah wisatawan yang sedang menikmati libur Natal di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Namun tak sedikit warga dan petugas menjadikan erupsi Merapi sebagai tontonan.
Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mengimbau wisatawan di sekitar Bangker Kali Adem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menjauhi zona bahaya. BPPTKG merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di daerah potensi bahaya. Pada sektor selatan hingga barat daya, kawasan rawan meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, serta Sungai Bedok, Kerasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km. Sementara pada sektor tenggara, potensi bahaya mencakup Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol hingga 5 km. Selain awan panas guguran, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar hujan terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi serta mengantisipasi kemungkinan gangguan akibat abu vulkanik. BPPTKG masih menetapkan status Gunung Merapi di level 3 atau siaga. Apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, status Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Libur panjang Nataru, arus lalu lintas di Jalan Arteri Kerawang Timur, Jawa Barat terpantau ramai lancar dari dua arah. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 milik warga yang memanfaatkan libur panjang akhir tahun. Volume kendaraan terlihat meningkat sejak sore hingga malam hari, baik dari arah Kerawang menuju Cikampek maupun sebaliknya. Sementara kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok pada Sabtu malam kembali normal. Arus lalu lintas dari dua arah telah dibuka secara normal setelah sebelumnya Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Volume kendaraan sendiri sempat mengalami peningkatan pada siang hari hingga sore hari. Inilah detik-detik seorang warga Palestina ditabrak tentara cadangan Israel saat sedang sholat di desa Deir Jarir, timur Laut Ramallah, tepi barat Palestina. Tentara cadangan tersebut mengendarai sebuah kendaraan berjenis ATV, lalu menabrak dan melindas pemuda yang tengah sholat itu. Menanggapi kejadian tersebut, militer Israel IDF menyatakan telah memberhentikan tentara cadangan yang terlibat. IDF mengklaim pelaku telah melampaui kewenangannya saat melakukan tindakan tersebut. Kekerasan terhadap warga Palestina juga terjadi di Yerusalem. Seorang warga Palestina dikeroyok oleh sekelompok tentara Israel. Tentara Israel pun akhirnya menahan pria tersebut setelah menembak dan melukainya di kota Bir Nabala, Yerusalem. Lagu puji-pujian menggema dengan khusyuk dan hikmat dalam ibadah dan perayaan Natal MNC Group yang digelar di Studio RCTI Plus, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dengan mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, acara Natal ini dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo, dan keluarga. Melalui kegiatan ini, MNC Group sekaligus menunjukkan komitmen sosialnya dengan memberikan bantuan melalui MNC Peduli yang diserahkan secara simbolis kepada Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanusudibyo, untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita minta Tuhan, kita doakan, kita terus kemudian kita berusaha kerjakan bagian kita dan sabar, ketoklah terus, pasti pintu akan dibukakan bagi kita. Selamat Natal 2025 dan selamat menyambut tahun 2026. Kiranya sukacita Natal menyertai kita semua. Dari Jakarta, Wenda Nura, Irian Syawahyudi Sutrisno, iNews melaporkan. Kerjasama PT MNC Capital Indonesia Tbk dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM ditandai dengan penandatanganan MOU oleh Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk Yudi Hamka dan Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman. Kerjasama ini sebagai bentuk kolaborasi operasional dan bisnis dalam rangka pengembangan serta penyediaan produk dan layanan keuangan yang komprehensif dengan memanfaatkan ekosistem jasa keuangan MNC Group sebagai platform dan kanal distribusi.
Kolaborasi ini juga sebagai upaya penguatan akses dan pemanfaatan layanan keuangan terintegrasi bagi pelaku UMKM di Indonesia. Di mana kami bisa berpartisipasi, bersumbangsi untuk membantu mengembangkan UMKM khususnya untuk kelas menengah. Karena ini satu tantangan tersendiri. Mereka membutuhkan perbankan, mereka membutuhkan pembiayaan, mereka membutuhkan insurance, asuransi, dan support financial services yang lain yang dimiliki oleh MNC Capital dan unit-unit usaha, supaya mereka bisa naik kelas, mengangkat yang ada di bawahnya menjadi ekosistem UMKM yang semakin kuat. Nah, ada dua kata kunci tadi disampaikan Pak Yudi. Yang pertama ekosistem, karena sama-sama bukan ekosistem nih. Yang kedua MNC Capital memberikan solusi ya Pak Yudi ya, untuk bisa bagaimana nanti usaha menengah sebagai anchor tadi, terus dia bisa punya usaha yang semakin berkembang, sehingga mengangkat juga mikro kecil dalam bentuk bisnis yang terhubung begitu. Kementerian UMKM dan MNC Group berharap kerjasama ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan ekosistem layanan keuangan yang inklusif serta mendukung pertumbuhan UMKM sebagai penggerak perekonomian nasional. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan.